Oke, untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bumi yang hari ini ditutup merah ya, minus 0,28% untuk saham Bumi. Tadi sempat naik sih, nyentuh resisten, sempat hijau sebenarnya untuk saham Bumi itu. Ya sempat hijau naik sampai ke level tertingginya untuk hari ini 132 ya, cuman ditarik turun. Nah, setelah turun nggak naik lagi. Gimana ini untuk saham Bumi? Padahal kemarin aslinya masuk ya, hari ini, mencoba breakout tapi nyentuh resistennya aja belum, baru mendekati resisten langsung dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya Bumi untuk hari ini, untuk Bumi hari ini tanggal 16 secara keseluruhan angka jualan 20M. AK asing lagi ya ini, oh bukan AK asing, AK lokal. Untuk AK versi asingnya net sell sih walau 4,4 M-an aja, sedangkan untuk AK lokal murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali, net sell 16,8 M. Padahal kemarin-kemarin yang masuk paling banyak di saham Bumi itu AK ya. Ini kalau kita cek dari tanggal sampai tanggal 15 kemarin aja untuk AK-nya versi asing di saham, Bumi itu net buy 36,2 M ya, cuman dan ini jualan 4 M aja sih indikasinya, tapi lokalnya 16 M. Jadi untuk saham Bumi hari ini ya ini sih kemungkinan dibanting oleh AK versi lokal, aslinya jualan di AK aslinya, didistribusi. Market utamanya MG-nya net buy sih, masih net buy walaupun cuma 5,8, jadi untuk MG cenderung, trading di saham Bumi. Untuk besok gimana, karena gagal breakout ada kemungkinan mungkin akan konsolidasi kalau nggak turun ya. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Untuk kalau mau entry sih amannya untuk supportnya sih masih di sini ya, untuk, saham Bumi saat ini masih cukup lebar, untuk supportnya di 110, 111, mungkin kalau mau entry bisa pertimbangan area sini amannya, cuman kembali ke disclaimer sih untuk besok secara histori support terdekatnya ada di 120. Perhatikan saja level 130, kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see, bisa nunggu di area 111, 112. Tapi kalau ada yang dekat-dekat di 120 ya disclaimer sih kalau mau spekulasi buy. Oke, itu untuk saham Bumi. Untuk resistennya masih di area 130-an ya, 130 sampai 133. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang tadi sempat naik cuman merah lagi ya untuk candlenya. Ditutup surplus sih 0,38%. Hijau, mungkin karena laporan kuartal satunya lumayan, tapi gimana ya untuk saham Adaro ini, dividennya nggak terlalu gede ya, jadi mungkin sebagian investornya kecewa. Adaro, untuk hari ini tanggal 16 secara keseluruhan dulu yang masuk paling banyak itu AK, market utamanya itu AK, EYP, AKMG, ketiga-tiganya net bell loh, tapi turun. Adaro hari ini aslinya net tanggal 16 net sell 6,8 M, nggak banyak-banyak banget sih, tapi yang masuk sih belum terlalu banyak. Untuk besok gimana ya, kalau kalau menurut saya sih mungkin ada kemungkinan konsolidasi dulu sih, kalaupun naik gimana ya, ya kalau amannya sih kalau bagusnya kalau mau entry ya ini di bawah 2.600, ya di antara 2.600 sampai antara 2.550 sampai 2.600, sekiranya di area situ ada tanda-tanda mau naik ya bisa entry sih di area supportnya ini. Cuman kayaknya untuk besok mungkin masih akan konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham Adaro hari ini sih yang, aslinya net sell 6 M-an aja. Oke, itu saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham, Pegas, turun ya, merah 2, minus 2,13%, turun. Untuk supportnya sih kuatnya di area 1325-an kalau kita cek untuk transaksinya Pegas hari ini. Pegas hari ini tanggal 16 Mei secara keseluruhan sih lebih banyak yang keluar dan aslinya net sell ya, net sell lumayan banyak ini AZT, BK, RX, AK versi asing jualan. Yang masuk untuk aslinya paling banyak ya ini AYU aja 1 M-an. Jadi untuk Pegas hari ini aslinya net sell 14,8 M. Jadi untuk besok sih wait and see aja dulu. Mungkin kalau mau entry bisa pertimbangan deket-deket antara 1325 sampai
1340 ya, antara 1325, 1340. Kalau di area situ ada yang jaga harga, mungkin bisa pertimbangan kalau mau buy, dan kalau tujuannya untuk trading bisa pasang antisipasi mungkin di 100.300-an atau disesuaiin aja. Oke, untuk saham bekas untuk besok sih di awal market ada kemungkinan masih cenderung merah. Selanjutnya kita cek saham UNTR ya, yang turun sih, cuman nggak dalam-dalam banget, 0,20-an%, jadi masih konsolidasi di bawah. Kalau kita cek untuk transaksinya UNTR hari ini tanggal 16 secara keseluruhan untuk aslinya net sell, tapi net sell 12,6 M ya. Net sell secara keseluruhan yang net buy sama net sell ini sebenarnya nggak beda jauh, cuman aslinya net sell harganya masih konsolidasi di bawah. Ada kemungkinan untuk beberapa hari terakhir akan di area sini-sini aja ya. Untuk momen terbaiknya sih kalau mau entry, ya ini di deket-deket antara 23.600-an sampai 24.000 ke bawah lah. Dan kalau tujuannya untuk trading ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 23.600, mungkin di 23.400, 23.500 atau disesuaikan aja. Oke, untuk saham ONTR untuk besok kemungkinan sih masih konsolidasi. Kalau lihat transaksi hari ini yang net buy sama net sell hampir nggak beda jauh. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini turun lagi lebih dalam. Ini untuk saham MDKA ya, setelah kemarin mencoba breakout cuman gagal, hari ini langsung turun 5,86%. Dan ini secara historis sih udah mendekati area supportnya sih. Secara historis untuk support MDKA itu ada di 3 ribuan. Heeh, 3 ribuan. Untuk besok perhatikan aja area sini. Berapa? 3.000. 2.970 sampai 3.000 sih, itu support setelah historinya untuk saham MDKA. Kalau kita cek untuk transaksinya MDKA, untuk MDKA hari ini tanggal 16 secara keseluruhan aslinya metal ini. Aslinya net buy sih, cuman 1,1 M aja, jadi sebagian keluar. Untuk aslinya yang masuk itu AKBKYU dan yang keluar itu AZKZ dan ZB. Tapi untuk saham MDK ini menariknya ketika turun itu aslinya cenderung masuk loh kalau nggak salah. Ini kalau kita cek aja dari bulan kemarin ya, bulan April, dari awal bulan April itu untuk aslinya masih net 460 M-an sih. Kalau kita cek dari bulan sebelumnya malah kayaknya lebih banyak aslinya net buy, cuman harganya cenderung bearish sih. Secara technical trennya masih bearish, jadi bisa dimasukin list dulu. Mungkin kalau aslinya udah mulai akumulasi atau tanda-tanda untuk saham MDK itu mulai bullish, ada konfirmasi ya, ada momentum baru entry. Oke, itu saham MDKA. Untuk besok sih kalau lihat candlenya mending wait and see aja dulu ya, apalagi kalau lihat trennya juga masih bearish. Kira-kira untuk target penurunan untuk saham MDKA ke level berapa kalau kita ukur? Ya tadi sih untuk besok sih perhatikan saya level 3.000. Cuman kalau kita ukur pakai rectangle yang ini 2.900 ya. Ya pertimbangan kalau besok jebol 3.000 ya, kalau mau entry bisa pertimbangkan area 2.900 yaitu support setelah Fibonacci-nya kalau kita ukur pakai rectangle yang terdekatnya ini. Oke, itu saham MDKA ya. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini merah. Antam merah ya, itu minus 1% lebih. Kalau kita cek gimana untuk asnya, apakah jualan banyak hari ini di saham Antam. Untuk aslinya net sell sih. Hari ini tanggal ini kalau kita cek dari bulan April masih net buy 500-an M dan AVG-nya itu apa? Di 2085 kalau kita cek dari awal April 2085. Oh, floating loss ya udahan. Kalau untuk hari ini aja untuk aslinya net sell tanggal Mei tanggal 16 12,6 M hari ini aslinya net sell. Jadi secara keseluruhan BK RX ya yang jualan. Untuk BK ini versi asing, RX juga broker asing. Untuk lokalnya
masuk ditampung oleh aset versi lokal. Jadi untuk saham Antam untuk besok sih kayaknya gimana ya, kayaknya, masih cenderung turun, mungkin kalau mau entry lagi di saham Antam bisa pertimbangan dekat-dekat 1920 ini area supportnya sih untuk saham Antam kalau secara Fibonacci. Oke, itu saham Antam untuk supportnya ada di 1920 dan resistennya di 2000, 2010. Oke, itu saham Antam dan mungkin aja dulu ya untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.